Halo teman-teman, balik lagi di segmen ngobrol kita tentang ngobrol santai membahas kopi bersama Gen Z. Oke, hari ini saya sudah bersama teman saya Mbak Sayu. Halo. Halo teman-teman. Iya, tadi muncul pertanyaan. Kebiasaan minum kopi Gen Z ini sehat atau malah beresiko? Nah, hari ini kita ditemani narasumber ahli gizi kita untuk membahas dari sisi kesehatan. Tentang kopi. Halo. Selamat datang Kak. Selamat datang. Terima kasih Mbak Sayu, Mas Aji. Ya, sama-sama. Gini Kak, menurut kakak sebagai ahli gizi nih, saya mau tanya, kenapa Gen Z sekarang identik sama kopi ya? Kalau zaman sekarang kan kalau nggak ngopi tuh nggak asik ya. Ya nggak sih. Jadi Iya, kan betul. ya kan. Apalagi kalau di Solo nih ya banyak warung kopi ya, kopi shop ya namanya, kopi shop. Jadi kalau anak sekarang kalau nggak ngopi tuh kayak nggak keren. Betul. Ya kan. Menurut kakak nih, faktor apa sih yang mempengaruhi Gen Z kalau lebih sering ngopi? Kalau menurutku sih yang pertama itu karena FOMO. Oh, Ya iya. kan, FOMO, walaupun nggak tahu ya efek samping dari kopi itu seperti apa. Yang kedua karena kalau nugas itu seringnya ngantuk ya, terus ngerasa kalau habis ngopi itu lebih semangat gitu, lebih semangat, terus lebih merasa kalau jam 1 ngantuk ngopi nih gitu. Jadi lebih sering kan kalau anak sekarang kan kalau ngerjain tugas malam ya, nggak mungkin kan pagi ya, nggak mungkin ya. Jadi malam, betul ya. Kalau Mbak Sayu sama Mas Haji sering ngopi? Sering sekali. Sering, apalagi kalau nugas samanya ya seperti yang dibilang Iya. sama kakak ini. Kan buat bergadang, teman bergadang juga ya Mbak Sayu. Ya, berarti kopi itu bukan masalah ya, atau tetap harus hati-hati ya Kak? Ini yang penting ya, kalau ngopi itu nggak masalah, asalkan kita tuh harus tahu kamu tuh minum kopi sama apa dulu. Kopi sama susu, nah itu yang bermasalah susunya. Kopi, susu, gula. Nah, gulanya ini berapa gram gitu. Kalau kita kebutuhan gula kan cuman sehari cuma 50 gram 50 gram itu 4 sendok makan. Padahal kalau kalian ngopi, sering ngopi plus gula plus susu, itu udah berapa gram dulu ya, satu cup itu misal kita minum kopi 2 sendok makan gula, udah 20 gram. Nanti malam ngopi lagi segelas kopi sama tambah gula lagi 20 gram lagi. 3 kali udah 60 gram. Belum kamu makan manis ya, nggak mungkin kan ngopi kalau tanpa dessert. Ya nggak sih, betul. ya kan? Betul. Kopi tanpa dessert ya, jadi Biasa gulanya sama sekarang juga. ya. Terus gini juga, Kak, mau tanya, kopi itu juga ada manfaatnya juga nggak sih Kak? Ya, kopi itu ada manfaatnya. Yang pertama dia itu tinggi antioksidan. Yang kedua dia itu ada kafein, jadi membuat kita itu lebih fokus untuk ngerjain sesuatu. Terus ada lagi nih di jurnal dia jelasin kalau kopi itu bisa meningkatkan memori. Nggak tahu mana dari kakak. Iya. Ilmu kita dapat juga dari kakak. Betul. Tapi lebih bagus itu kopi tanpa gula, jadi kopi hitam gitu ya. Karena kan di Amerika Serikat itu kebanyakan orang-orangnya itu sering ngopi, tapi kopinya kopi tanpa gula, tanpa susu, begitu. Berarti dampaknya kalau kebanyakan minum kopi itu apa sih Kak? Lebih ke ini ya, kalau punya asam lambung, GERD itu bisa meningkat ya GERD-nya. Terus kalau misalnya kita tinggi gula juga nanti lama-lama kan kita bisa diabetes ya, karena kan zaman sekarang itu anak-anak muda itu juga cek gula darahnya masing-masing. Mungkin ya ada tuh yang di rumah sakit anak kecil udah diabetes, anak kecil juga udah ada yang ginjalnya kena gitu. Boleh ngopi asalkan tahu ya kadarnya itu kita kebutuhan gulanya seberapa. Nah ini penting juga Kak, kan sekarang kan Gen Z banyak yang suka kopi gula aren, itu sehat nggak sih Kak? Nah ini kembali lagi kan kopi gula aren itu kan gula juga ya. Iya, Jadi harus sesuai juga sama kebutuhan. Kalau kita butuhnya sehari cuma 50 gram ya udah ngopi sekali aja, kopi gula aren sekali aja. Habis itu kopi-kopi yang hitam aja, kopi americano gitu. Berarti sebaiknya kita harus gimana ya Kak? Ngopi boleh
asal ada aturannya harus kontrol gula, kontrol sama susu yang ada di dalam kandungannya, karena kan susu juga tinggi lemak juga ya. Iya. Gitu, karena kandungan gula sama lemak itu harus dibatasi. Mumpung masih muda, nanti kalau keseringan tiap hari minum kopi dengan gula 3 cup 4 cup, nanti kan ke depannya kalau udah tua kan efek ya, karena sekarang baru masih kerasa ya, Kak. masih sehat aja karena belum kerasa. Gitu ya, Kak. Iya. Nah, sekarang kan mahasiswa banyak yang sering bergadang sambil ngopi. Itu aman nggak sih, Kak? Aman banget. Cuman ya itu tadi, kembali lagi lihat kondisi tubuh. Kalau lagi nggak enak badan ya jangan ngopi. Gitu ya. Menurut kakak itu sebaiknya siapa sih yang harus membatasi kopi ini? Yang batasi kopi biasanya itu khusus ya ibu-ibu hamil tuh emang nggak boleh. Terus ibu menyusui juga, apalagi yang ini anemia nih. Anak-anak muda yang anemia ya kan harus mengurangi kafein ya. Kafein itu kan nggak cuma dari kopi, teh juga kafein gitu. Jadi kita cek dulu kalau sering kalau lagi haid mungkin darahnya kan ini ya pusing, terus mudah lelah, itu cek aja. Kalau HP-nya lagi nggak bagus ya jangan minum kafein dulu, nanti makin drop gitu. Boleh nih Kak, untuk yang terakhir, boleh nggak minta pesan singkatnya untuk para Gen Z yang sering suka minum kopi? Oke, untuk para Gen Z kalau mau minum kopi boleh banget, karena emang kopi itu manfaatnya banyak. Tapi harus tahu kondisi tubuh juga. Kalau emang dari kebutuhannya gula cuma 50 gram per hari, ya tolong dijaga dari itu kan, konsumsi jangan berlebihan ya. Sama kalau semisal emang tubuh sudah punya punya warning untuk mudah lelah, terus mudah ngantuk, itu kan bisa jadi kalau yang cewek ya, lebih banyak ke cewek-cewek itu kan anemia, jadi harus dibatasi, bukannya tidak dibolehkan ya, cuman dibatasi gitu. Berarti kopi boleh ya, tapi tetap seimbang. Boleh. Baik, terima kasih banyak nih untuk Kakak sudah memberikan kita pengertian mengenai kopi. Jadi kita lebih tahu manfaat dan dampak baik dan dampak buruknya sering ngopi bagi Gen Z juga. Iya. Semoga setelah ini Gen Z lebih bijak minum kopi. Sampai jumpa di talkshow kita berikutnya. Tetap sehat dan tetap waras meski banyak tugas. Tugas. Bye-bye. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama.